Itu kira-kira. Oke, nah mungkin bisa langsung masuk ya ke topik kita hari ini kan kita bakal ngomongin soal market yang habis liburan tuh merah semua ya Pak. Mungkin kalau dari itu kita Iya, belajar benar. juga nih dari bandarmologinya gimana. Tapi mungkin sebelum itu aku mau minta view dari Pak Albert dulu dong, gimana sih outlook IHSG kita saat ini? Oke, jadi menurut saya IHSG ini sekarang di fase yang agak berbahaya ya. Kenapa berbahaya? Karena asing terus-terusan keluar. Kita kan bisa menganalisa di mana foreign flow itu keluar terus dalam seminggu terakhir sudah hampir 10 triliun ya, 9 triliun lebih. Ini artinya apa? IHSG ini nggak ada yang support. Dana asing ini justru malah kabur, sedangkan kita yang dari lokal juga kepingin cepat-cepat exit dan mengamankan profit. Sehingga apa? Pada saat asing cabut itu, sahamnya nggak dijaga, akhirnya ya free fall, terjun bebas. Dengan dalam waktu 1 minggu lebih aja, indeks kita sudah minusnya cukup dalam ya. Nah, Iya. oleh karena itu teman-teman mesti harus hati-hati untuk jangka pendek ini ya, beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan ke depan. Pada saat fase proses taper ini berlangsung, menurut saya jangan terburu-buru untuk belanja terlebih dahulu. Ya kita wait and see dulu lah. Karena kita nggak tahu nih seberapa besar dampak taper untuk pasar saham 1 bulan lagi, 2 bulan, atau sampai 3 bulan. Jadi kalau menurut pandangan saya, 3 bulan ke depan ini pun mungkin lebih banyak wait and see. Kalaupun mau trading, itu akan jatuhnya scalping ya. Karena volatility masih sangat tinggi. Bisa saja ISG terjun lagi nih, lanjut lagi sampai 6.300, who knows, kita nggak tahu. Tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah dana asing. Kalau dana asing nantinya, mereka akan mulai support ya. Contoh setelah bulan Mei nih, mereka kembali re-entry atau setidaknya mereka berhenti berjualan, maka teman-teman ada kesempatan opportunity untuk entry kembali. Tetapi kalau seminggu ke depan ini asing out terus, bahkan bisa mencapai 10 triliun lagi untuk minggu depan. Nah, ini makin berbahaya ISG. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti sekarang sebenarnya belum terlalu bagus juga ya untuk kita bisa bilang beli di harga diskon karena kita masih nggak tahu IHSG bakal masih turun lagi atau enggak gitu ya. Karena asingnya sendiri tuh masih Betul. keluar terus, gitu, masih outflow-nya gede banget dari asing. Oke, itu kan dari Yes, IHSG benar. nih. Kalau sekarang aku mau minta dong outlook ke IDX Techno atau ke perusahaan-perusahaan teknologi itu gimana sih? Ya, kalau IDX Tekno ya kita bisa lihat beberapa hari terakhir itu juga banyak yang berguguran ya. Teknologi itu yang tidak berfundamental itu mulai berguguran semua. Bank-bank digital ya udah terjun bebas. Bahkan seperti Goto dan juga Buka itu kan berlomba-lomba ARB ya. Kalau kita bisa lihat ARB setiap hari itu turun terus. Nah, ini kenapa penyebabnya? Saya juga ada sempat bikin video di YouTube ya, teman-teman juga bisa lihat apa dampak terhadap saham pada saat kenaikan suku bunga. Jadi sebenarnya ada logic behind it-nya. Dimana kalau pada saat proses menaikkan suku bunga seperti sekarang kan Amerika kan naikin suku bunga, nanti Indonesia juga rencananya ini mau naikin suku bunga bertahap sampai akhir tahun ya. Itu dampak yang paling cepat itu adalah ke perusahaan-perusahaan growth company ya, yang dimana kita biasa mengkategorikan saham-saham yang growth itu adalah teknologi. Karena mereka kan mungkin masih belum profitable, tapi harapannya atau ekspektasinya adalah setiap tahun mereka pertumbuhannya itu cepat sekali, 2 digit terus, kira-kira kan begitu. Nah, tapi kalau mereka sudah diproses di mana Indonesia mau menaikin suku bunga juga, ini akan ada dampak ke growth mereka. Ya, mereka sudah akan stuck dalam segi growth karena mereka tidak bisa agresif lagi untuk berekspansi contohnya. Nanti kalau mereka sudah berhenti berekspansi atau tidak sesuai ekspektasi ya growth-nya, maka apa yang akan terjadi? Misalnya lapor keuangan jelek. Berarti investor juga akan makin pesimis. Ini kok awalnya harapannya seperti ini, projection-nya tinggi, kok menjadi makin lama makin rendah. Kan akan ada fear. Nah, disitulah dana-dana nggak akan belanja saham-saham growth ini. Itu yang membuat sektor teknologi akan tertekan, khususnya buat yang teknologi-teknologi yang masih baru mau mulai ya. Jadi mereka yang sangat mengharapkan growth itu akan tertekan. Tetapi kalau teknologi yang sudah matang gitu ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang sudah membukukan keuntungan dan masih bisa growth di atas 10%, menurut saya itu aman-aman saja. Untuk jangka panjangnya sih masih oke banget gitu. Oke, berarti bisa dibilang kalau perusahaan-perusahaan teknologi yang baru mau mulai itu masih bahaya banget ya. Tapi kalau yang udah ada profitnya itu masih oke gitu ya. Tapi kedepannya Iya, perusahaan-perusahaan sudah teknologi itu mature. kalau iya kalau suku bunganya naik tetap growth-nya tuh nggak akan setinggi biasanya gitu ya. Iya, jadi ya itu kenapa
bisa dilihat sektor-sektor teknologi ataupun yang growth ini langsung tertekan terlebih dahulu nih, yang udah Iya, mulai gugur duluan lah, ibaratnya seperti iya. itu. Oke, mungkin sebelumnya buat teman-teman aku juga mau infoin kalau hari ini tuh ada giveaway OVO 100.000 kayak biasa buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, tinggal SSIG Live ini aja, terus post di story kalian dan tag @caricuan.official sama tag juga @iginvest.official ya. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke topik utama kita ya Pak, ngomongin soal market yang abis liburan ini kayaknya berdarah-darah gitu ya, apalagi portofolio kita Ya. semua gitu kebanyakan udah wah kacau banget. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan IHSG ini tuh drop setelah libur Lebaran kemarin? Kalau menurut pandangan saya, ini bukan karena liburan, lalu setelah liburan indeksnya longsor. Tidak seperti itu sih. Ini karena cuma kebetulan berpas-pasan dengan satu taper yang lagi agresif ya, kenaikan suku bunga yang sedang dinaikin terus. Karena inflasi US kan memang parah sekali. Kedua, ya berpas-pasan juga dengan bulan Mei. Ya, kita tahu di mana bulan Mei itu Big Fund menggerakkan dananya. Biasa setiap tahun itu terjadi ya. Artinya Big Fund ini mungkin saja mereka mengubah rebalancing porto, pindahin saham mungkin ke obligasi atau pindahin saham A ke ke saham B gitu kan ya, membuat di bulan Mei seringkali ada gejolak di pasar. Nah jadi memang ya liburan kali ini berpas-pasan di bulan ini sehingga pada saat liburan selesai sahamnya ya memang amblas. Nah tetapi ingat bahwa bukan cuma IHSG yang rontok seperti ini. Kita bisa melihat bahkan saham Amerika kayak S&P 500, Nasdaq itu juga rontok semua. Dan mereka juga sudah minus 30% dari all time high mereka. Itu kan sebenarnya cukup ekstrim ya. Indeks mereka udah longsor 30%. Nah ini bukan saham tapi indeks. Nah ini juga memberikan kita sebuah pandangan bahwa we're not alone. IHSG itu tidak sendirian seperti ini. Asia juga sahamnya berguguran, indeks Eropa juga seperti itu, Cina juga seperti itu, bahkan Amerika. Nah ini memang kita harus mengerti ekonomi secara menyeluruh dulu. Kenapa uang-uang ini pergi kemana ya? Kalau menurut pandangan saya itu ya mereka banyakkan memang lari antara mungkin ke obligasi atau dana investor itu juga lari ke USD. Itu kenapa US itu kan sekarang kalau teman-teman perhatikan ya, USD kan value-nya makin naik nilai kursnya ya terhadap ke berbagai negara ya. Jadi IDR juga dari yang awalnya mungkin beberapa bulan yang lalu masih 14.400, sekarang sudah 14.600 ya kan, dan kita nggak tahu bakal naik sampai kapan. Jadi ya teman-teman kita harus mengerti dulu, memang proses taper seperti ini dana-dana banyak yang kabur ya, kita jangan melawan arus. Kalau kita melawan arus memaksakan untuk trading dalam situasi seperti ini, ya siap-siap makin rugi gitu. Seperti itu kalau menurut pandangan saya ya. Jadi sebaiknya tunggu dulu, tunggu situasi ada perbaikan dulu ya, di mana dana asing tidak agresif keluar, maka teman-teman bisa pelan-pelan masuk ke dalam pasar. Oke, nah tadi kan udah sempat dibahas juga ya Pak soal yang di bulan Mei ini dana asing kebanyakan tuh big funds tuh pada keluar. Nah ini kan bisa dibilang juga orang-orang tuh banyak yang bilang sell on Mei ya. Jadi kayak selama bulan Mei sebisa mungkin hindari market. Nah itu tuh sebenarnya apa sih dan kenapa bisa terjadi sell on Mei ini? Ya, jadi sebenarnya terms ini ya awal mulanya itu kan adanya di US ya, di mana mereka mempunyai ya kepercayaan bahwa pada saat memasuki bulan Mei atau summer ini kan vacation time. Orang butuh dana, mereka ambil uangnya lah untuk pergi-pergi dan seterusnya. Jadi biasa orang bilang sell in May, nanti kembali lagi setelah vacation selesai. Mungkin 2-3 bulan setelah itu. Nah, tetapi kalau misalkan saya perhatikan di IHSG ya, kita nggak ngomong di index line. Karena di index line saya kurang tahu sifatnya di bulan Mei seperti apa. Tetapi kalau di IHSG sendiri, saya melihat big fund, ya yang kita sebut bandar-bandar ini, mereka menggunakan kesempatan ini untuk rebalancing porto ya. Artinya apa? Rebalancing porto itu pada saat mereka cabut dananya dari beberapa saham, itu kan biasa kita lihat longsor ya, karena ada dana yang keluar. Tetapi nanti menjelang akhir Mei, biasanya mereka udah kembali re-entry lagi, tetapi di saham-saham yang berbeda. Sehingga mungkin nanti yang longsor itu misalnya saham ABC, tetapi nanti yang mulai rally lagi, itu udah mulai saham DEF, contohnya seperti itu, karena mereka melakukan rebalancing. Nah, tetapi bisa juga rebalancing ini bukan dari saham ke saham, melainkan mereka merasa saham sepertinya lagi tidak bagus nih, tidak kondusif. Mereka keluar dari saham, beberapa masukin contoh ke pasar lain, ya pasar uang, ataupun ke uh, obligasi. Kira-kira kan seperti itu untuk lebih aman, ya kan? Karena obligasi walaupun returnnya kecil, tetapi mereka setidaknya bisa mengamankan cash nasabah dulu sebelum nanti makin
rugi gitu kan ya. Jadi itulah yang terjadi fenomena di bulan Mei kalau dari sisi IHSG. Sehingga teman-teman memang untuk yang suka trading begini ya, biasanya sebelumnya itu udah out dulu. Jadi pada saat bulan Mei melihat kesempatan ada diskon, ya bisa scalping ataupun bisa swing pendek, silahkan, itu boleh. Kira-kira begitu. Cuma ingat ya, kali ini Mei-nya bukan cuma Mei biasanya, karena ada taper, di mana Iya. dana ada keluar sampai 10 triliun dalam seminggu, itu besar sekali ya, saya lihat. Dan ini kita harus tetap perhatikan untuk beberapa minggu ke depan. Kemana nih arah dana asing ini? Gitu. Oke. Berarti kondisi sekarang tuh bukan cuman bisa dibilang sell on May, tapi emang unusual ya, nggak terjadi secara Yes. biasanya gitu karena ada tapering ini. Oke, mungkin Betul, bisa lanjut. penurunnya memang terlalu ekstrim gitu. Iya, ekstrim banget. Nah, mungkin lanjut nih ke topik selanjutnya. Kan kalau misalkan di kondisi sekarang ini, yang bisa dibilang IHSG itu kurang bagus, bahkan nggak cuma IHSG doang ya, tapi seluruh indeks yang ada itu semuanya lagi koreksi lumayan dalam. Nah, ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakuin buat teman-teman investor ataupun trader untuk ngadepin kondisi ini sekarang? Apakah harus cut loss dulu atau rebalancing portfolio atau gimana? Mungkin ada tips dari Pak Albert. Oke, jadi kita lihat dua situasi dulu ya. Kalau teman-teman belanja saham yang tidak mempunyai fundamental yang jelas ya, atau cuma berdasarkan rumor, itu tidak ada alasannya untuk di-keep. Ya, mending cut loss, karena kita nggak tahu seberapa dalam dia akan turun pertama, dan apakah setelah dia koreksi bisa rebound. Harapan teman-teman biasa nge-hold sebuah saham adalah pada saat dia turun, oke, kita nggak mau cut loss sih, siapa tahu dia naik. Coba kalau habis di hold dia nggak naik, ya setengah tahun lagi di hold nggak terjadi apa-apa, karena sahamnya memang tidak ada performance. Nah ini kan teman-teman udah rugi secara capital, rugi juga secara opportunity, karena teman-teman punya cash nyangkut di saham yang tidak punya prospek. Jadi kalau teman-teman analisa kembali nih di porto teman-teman, lihat beli saham-saham yang jelas nggak ya, fundamentalnya ada atau tidak. Kalau tidak, ya ngapain teman-teman hold, buat apa? Belum tentu saham ini bakal bisa rebound, ya kan? Tetapi kalau teman-teman sekarang yang belajar saham itu fundamentalnya bagus, ya performance-nya minimal tidak parah sekali penurunnya, atau dia tetap ada growth, cuma sahamnya mendadak koreksi, itu malah sebagai opportunity. Karena kita bisa melihat seperti ini, barang yang bagus tetapi market tidak mengapresiasi harga saham tersebut ya, karena ada yang panic selling dan seterusnya, jadi kan ada diskon. Nah barangnya ini kan tidak berubah karena perusahaannya masih bagus, performance segala macam. Jadi kita justru melihatnya sebagai peluang ya, dimana awalnya misalnya kita beli di harga 1000 tetapi dia menjadi 800, itu bukankah menjadi peluang kita bisa menambahkan posisi, karena nanti kalau market sudah mulai kembali appreciate atau mulai agresif, harga sahamnya bisa langsung rebound. Jadi ya teman-teman harus kembali lagi, know what you buy. Jangan sampai cuma dengar karena rumor ya. Padahal teman-teman sekali analisa udah jelas-jelas lihat sahamnya ini over value, atau udah nggak ada prospek, atau nggak tahu gimana cara growth, tapi teman-teman maksa beli cuma karena rumor, itu yang sangat berbahaya. Jadi ya teman-teman harus tahu ya strateginya, tergantung situasi yang teman-teman beli di saham apa saja. Oke, berarti buat saat ini yang paling tepat itu tetap hold dulu saham-saham yang emang fundamentalnya bagus dan kita tahu ini tuh sahamnya oke nggak sih buat kedepannya, tapi kalau buat yang nggak jelas mendingan di cut loss dulu aja gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan kan sekarang bisa dibilang masih kondisinya nggak jelas gini, terus tadi udah dibilang saham-sahamnya juga cari yang fundamentalnya bagus gitu, yang ada yang jelas gitu ke depannya bakal gimana. Nah, ada nggak sih emiten yang bagus atau sektor yang bagus nih buat kita invest yang mungkin bisa kita beli di saat diskon ini sekarang? Oke, pertama kalau mau invest ya, Ya, teman-teman berarti harus memastikan saham-saham ini 5 tahun ke depan itu kemungkinan besar bertumbuh setiap tahun. Jangan sampai beli saham-saham cyclical. Kalau saham-saham cyclical, contoh seperti komoditas, itu bukan dibuat untuk invest jangka panjang ya, karena cyclical itu yang namanya cyclical musiman. Kalau memang lagi bagus harga komoditasnya, sahamnya naik. Tapi kalau sudah mulai turun, pasti sahamnya berantakan, turun ke bawah. Nah, jadi kalau teman-teman yang kepingin invest, itu pastikan time horizon-nya itu ya 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Udah beli sekarang, jangan diapa-apain gitu loh. Kalau dia mau turun, jadi tambah. Bukan habis turun malah teman-teman menjadi panik, lalu di cut loss. Padahal awalnya mau investasi jangka panjang. Nah itu teman-teman kalau mau invest, ya pastikan udah pilih saham yang kalau sudah beli sekarang, itu nanti jangan diapa-apain. Mau market kemanapun, 3 tahun di keep, 5 tahun di keep, itu boleh.